definisi tersebut. Udah kelihatan ya? Kelihatan kan? Ya Pak, kelihatan Pak. Oke, baik. Nih, saya masuknya judulnya teknik multimedia. Di dalam teknik multimedia itu tentang bagaimana secara membuat suatu multimedia. Secara keseluruhan sih sebenarnya itu bisa dibuat pakai game misalnya ya, atau misalnya pakai animasi gitu ya, atau mungkin video gitu. Bagaimana cara membuat pakai software untuk membuat tersebut. Nah, di atas itu semua itu adalah multimedia secara sistem. Jadi kalau kita bicara tentang tekniknya, maka isinya adalah bagaimana membuat. Mungkin kayak D3 gitu. Tapi kalau ke S2-an itu kayaknya lebih cocoknya ke sistem multimedia. Baik, seperti biasa ya, kalau kita mungkin di sistem informasi, kita punya bahwa sistem itu adalah terdiri daripada elemen ya. Atau komputer itu adalah sebuah sistem. Kenapa? Karena komputer itu tidak bisa jalan kalau hanya ada komputernya saja. Di dalam komputer ada apa? Ada hardware, ada software. Itu ada bagian-bagiannya kan ya? Ada bagian-bagiannya. Nah, di sini kalau kita bicara tentang multimedia atau sistem digabungkan atau lebih menyurut atau lebih mengecil, menyempit ke arah multimedianya atau sistem multimedia, berarti apa? Berarti adalah elemen-elemen bagaimana memproses data dan aplikasi dari multimedia. Itu definisi daripada sistem. Secara keseluruhan, sistem adalah elemen-elemen yang saling berelasi, kemudian nanti kenapa berelasi untuk mencapai tujuan. Tapi kalau khusus kita berbicara tentang multimedia, ada suatu multimedia, diapakan nih multimedia itu? Jadi proses, kan itu ya, diproses. Untuk apa? Tujuannya bebas. Tujuannya bebas. Untuk hiburan, untuk presentasi, untuk pembelajaran dan seterusnya. Itu boleh ke arah sana. Tapi bagaimana di dalam kita memproses multimedia? Ada apa di dalam multimedia? Bisa saja di dalamnya adalah yang paling kentara saat ini sih mungkin suatu saat tidak ya, itu adalah data. Jadi kalau kita punya data, bentuknya adalah multimedia, mungkin saja ya file multimedia gitu ya, bisa itu file atau mungkin bentuknya kayak apa ya, mungkin file gambar atau file video atau file yang lain, itu agak sedikit, memang agak sedikit besar. Tapi suatu saat kayaknya besar itu tidak ini ya, kayaknya besar itu bagi saat ini, oh itu besar sekali ya filenya ya, nggak bisa masuk gitu. Saat ini mungkin WA atau mungkin file email gitu ya. Kalau di attach itu loh kok nggak bisa masuk ya, oh iyalah 2 giga nggak bisa masuk dalam, akhirnya disimpanlah di suatu tempat, nggak tahu tempatnya di mana, di suatu awan gitu ya. Pak ini aja linknya ya, kadang-kadang seperti itu. Mungkin kalau suatu saat begitu, kalau jalurnya sudah ya tidak ada masalah, jadi besarnya tidak masalah, kemudian kapasitas harddisknya juga nggak masalah di kita dan di sana, terutama jaringan ya, jalurnya nggak masalah, maka manipulasi atau processing multimedia itu baik di komputer sendiri maupun di komputer yang lain, di remote atau dikirim atau di seterusnya, itu tidak terlalu masalah. Kayak seperti itu. Saat ini masih agak sedikit berat karena mungkin kapasitas hardware-nya belum mendukung ke sesuatu multimedia yang sangat besar, Itu jadi sistem secara umum adalah elemen yang saling berelasi untuk tujuan tertentu. Kalau khusus ke multimedia, maka bagaimana elemen-elemen tersebut digunakan untuk memproses multimedia. Kalau lebih spesifik lagi adalah sistem multimedia atau sistem itu sendiri adalah dapat dilihat karakteristiknya. Dalam karakteristiknya dari apa? Dari pemrosesannya, dari storage, dari generationnya, dari manipulasinya, dari density-nya nih, terhadap multimedia informasi. Kenapa seperti itu? Karena setiap pengolahan, kalau teks ngolahnya gampang, kalau angka ngolahnya gampang, gitu.
Agak sedikit kalau masuk gambar gimana? Gambar saja gimana? Oh, ada sedikit berbeda. Jadi misal yang agak sedikit pengolahan teks atau karakter pakai Word, pengolahan data yang lebih spesifik misalnya boleh juga pakai Word tapi lebih spesifik kalau hitungan atau kalau yang lain itu pakai Excel. Cara ngolahnya berbeda. Cara prosesnya berbeda. Nah, jadi kalau begitu suatu sistem bisa dong dilihat dari karakternya. Ini sistem multimedia bukan? Pertanyaannya bisa nggak menyimpan datanya? Oh, ternyata nggak kuat. Nggak kuat. Ini tipenya harus kapasitasnya, spek programnya atau spek sistemnya, hardware-nya harus besar nih. Ya, kalau kita menginstal suatu software misalnya seperti itu. Atau bisa nggak kita memanipulasinya? Nih gambar bisa nggak diedit? Kalau hanya dilihat saja, ya mungkin hanya ya itu boleh saja. Ini memproses itu mungkin salah satunya melihat. Tapi kalau proses yang lebih bagus, ya melihat ya mengedit gitu ya. Jadi hanya, lihat di fotonya, udah dibuka pakai suatu aplikasi, itu namanya sistem multimedia nggak? Kira-kira. Kalau hanya lihat foto saja, ini ada aplikasi melihat foto, tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu termasuk sistem nggak? Kira-kira. Menurut bapak-bapak. Wah ini tempatnya aneh-aneh ya. Ada yang di ada tempat-tempat yang berbeda-beda ini. Ini pada di rumah ya, semuanya pada di rumah ya. Rumah Ada yang, belum ada yang ke kampus ya. Belum. Ya tadi pertanyaannya, kalau hanya suatu sistem bisa melihat foto saja, itu termasuk proses multimedia nggak melihat foto itu? Hanya visual aja ya Pak? Hanya melihat foto saja? Iya. Hanya melihat? Media grafis, media visual. Halo, apa siapa? Ini Rani ya? Iya Pak. Menurut saya gitu ya Pak, maaf kalau salah. Kalau hanya foto itu media visual aja ya Pak? Ya. Lihat saja. Kalau multimedia berarti banyak bedanya, bukan hanya sekedar visual, mungkin audio visual. Itu begitu Pak. Mohon maaf kalau salah. Ya, betul. Foto itu suatu media. Karena judulnya kan media nih. Media yang multi gitu. Media yang multi. Ada dua. Mungkin ada yang 2 atau 3 ya. Kalau secara pembelajaran, yang pertama adalah visual, yang kedua adalah auditory gitu ya. Yang ketiga mungkin ada yang ngomongnya kinestetik, ada yang ngomongnya read juga. Jadi ada VAK, visual, auditory, kinestetik. Tapi ada juga yang namanya VARK atau visual, auditory, read, dan kinestetik. Itu seperti itu. Ya, kalau secara seperti itu dipandangnya adalah media ini digunakan untuk apa? Apa untuk visual atau untuk auditory? Ya, foto itu adalah visual. Maksud saya, kalau kita berbicara tentang sistem, apakah pertanyaannya, jika ada suatu aplikasi yang bisanya hanya melihat foto saja gitu, nggak bisa ngedit gitu, itu nggak bisa mengapa-ngapain, cuman buka foto kemudian dilihat dah. Kalau Photoshop kan buka foto diedit ya, digabungin atau di apapun gitu ya. Sebentar. Nah, pertanyaannya adalah aplikasi tersebut termasuk multimedia bukan? Termasuk aplikasi multimedia bukan? Mungkin bukan ya Pak, karena karakteristiknya hanya lihat saja begitu Pak, nggak bisa memproses yang lain Pak. Tidak bisa memanipulasi juga begitu. Tidak manipulasi gitu ya. Nah, terus pertanyaannya adalah kalau begitu yang disebut itu termasuk sistem multimedia. Nah, pertanyaannya ya. Itu termasuk sistem multimedia. Nah, seperti apa yang disebut dengan sistem multimedia itu misalnya? Kalau tadi, ada suatu aplikasi. Kalau aplikasi kan pasti dijalankan di komputer kan ya. Aplikasi pasti dijalankan di komputer atau di hardware. Tidak ada softwarenya, SO-nya sudah ada hardwarenya, kemudian ada aplikasi tersebut.
Pertanyaannya, oh itu aplikasinya hanya bisa foto, kata Pak Alex. Itu bukan. Nah, pertanyaan saya, yang seperti apa yang disebut dengan itu termasuk karakteristik daripada sistem multimedia. Suatu aplikasi yang mana? Ketika ada gabungan teks, suara, dan video, Pak. Ketika Ada teks, suara, audio, video, gambar juga. Ya, itu asumsinya ini asumsi gini ya, bukan asumsinya. Apa namanya? Pertanyaannya adalah ada suatu ini ceritanya ya. Ada suatu sistem, mungkin aplikasi gitu ya. Ini sedang membahas definisi sistem bahwa katanya sistem multimedia adalah suatu sistem yang mampu memproses multimedia. Itu nomor atas, nomor satu. Yang nomor duanya adalah ini pertanyaannya gitu. Yang nomor duanya adalah suatu sistem disebut dengan sistem multimedia itu bisa dikarakteristikan seperti ini gitu. Ya bisa dikarakteristikan, sistem tersebut bisa dikarakteristikan. Karakteristik seperti apa? Karakteristik bisa dari pemrosesannya, bisa dari storage generation-nya, bisa manipulasinya dan seterusnya. Misal gitu kata tadi pertanyaannya, misal kalau ada suatu aplikasi dengan asumsi ya, dengan asumsi aplikasi itu dijalankan, pasti di dalamnya sudah ada komputernya, hardware-nya, harus sudah jalan nih. Kemudian ada OS-nya, itu udah ada beberapa sistem nih sebenarnya gitu, ada beberapa sistem. Jadi sudah masuk ke sistem. Karena sudah ada elemen-elemennya, ada hardware-nya, ada software-nya, ada SO-nya, ada aplikasinya gitu. Ada datanya. Datanya apa? Foto. Tapi hanya mampu membaca saja. Kayak PDF reader gitu ya. Hanya mampu membaca saja. Tidak dilakukan apapun, tidak merubah apapun, tidak mengganti apapun, hanya mampu membaca saja. Kalau di sini, kalau misalnya di foto misalnya atau di yang lain, hanya mampu menyampilkan saja, menampilkan foto saja. Pertanyaan saya itu yang disebutkan tadi itu urutan tadi, elemen tadi itu termasuk elemen multimedia nggak atau termasuk sistem multimedia nggak? Kata Pak Alex bukan. Saya ralat Pak, saya ralat pendapat saya Pak. Itu termasuk, tapi dengan kategorinya masuk yang ke processing saja, misalnya untuk melihat saja, tapi mungkin tidak bisa yang kategori manipulasi atau yang lain begitu Pak. Nah, definisi processing itu apa sih sebenarnya? Memproses itu, melihat itu memproses atau pure, atau processing itu membuat. Gimana? Memprocessing itu mungkin ada transfer data mungkin Pak. Ini khusus itu ya, asumsi saya. Definisi memproses multimedia, definisi memproses multimedia itu melihat, mengedit, menghapus, membuat. Memproses, membuat Pak. Ya apa tiga-tiganya gitu loh. Atau kalau ada sesuatu aplikasi yang dia hanya mampu melihat, apakah itu kategorinya ini aplikasi multimedia? Melihat gambar, Paint udah masuk multimedia itu ya. Paint itu bisa mengedit, bisa melakukan sesuatu. Itu definisinya ya. Jadi definisinya memproses itu adalah, jadi kita langsung saja, memproses itu adalah sesuatu alat yang menciptakan atau memanipulasi, menciptakan atau memproses, itu memproses. Kalau melewatkan ya kayaknya, kalau kita melihat sistem komputer kan ada input, ada proses, ada output. Inputnya A, dia masukkan ke sistem kita, kemudian keluarannya ya mungkin A lain gitu ya.
A dengan yang lain, dengan presentasi yang lain, atau bahkan dirubah menjadi angka, atau mungkin dirubah menjadi gambar, atau mungkin dirubah menjadi yang lain. Jadi inputnya data diolah menjadi informasi. Jadi namanya berbeda nih, namanya berbeda. Tapi kalau masuknya ada gambar, dibaca gambar lagi, itu hanya pure saja. Pure gambar itu atau pure video itu gitu. Atau pure musik itu audio atau pure teks itu gitu. Itu kategori pemproses enggak? Jadi ada masukannya A, dimasukkan ke alat kita, hasilnya adalah A. Masukannya data, masuk ke alat kita, kemudian itu namanya keluarnya data lagi. Nggak ada apa-apain. Kenapa? Karena dia hanya mampu melihat. Nah, definisi apakah aplikasi itu? Nah, kategorinya processing atau pure. Itu definisinya. Jadi kalau di sini namanya pemproses, maka tadi asumsinya ada suatu data, mungkin datanya itu adalah teks, mungkin datanya itu kalau teks saja bukan multimedia ya, ditambah misalnya audionya, audio, kemudian teks ini tadinya misah, audionya misah, jadi keluar sesuatu tampilan yang ada teksnya, ada audionya, atau ada teksnya plus misalnya ada teksnya atau ada dengan gambarnya misalnya. Ini kasusnya sudah multi nih, sudah multi. Teks gambar atau teks audio atau tiga-tiganya, teks gambar dan audio. Tadi mungkin misah. Tadi yang mungkin satu-satu gitu. Saya masukkan teksnya, file audionya, file gambarnya, kemudian di render misalnya, di render, di matchingkan, di rendering, jadilah sesuatu aplikasi. Di sini muncul teksnya, muncul suaranya, muncul ada di gambarnya, jadi kayak gini. Ada ini keterangan di sini, kemudian ada suara juga gitu. Walaupun nanti di prinsip multimedia kayaknya sih ada teks ditambah dengan audio ya. Jadi tulisannya, kemudian tulisan tersebut dibacakan gitu, suara itu sehingga apa, katanya itu tidak efektif katanya. Nah, itu proses. Kenapa? Karena ada suatu model tadinya pecahan-pecahan, kemudian dilakukan pemrosesan, jadi satu kesatuan. Ini jadi apa? Jadi yang tadinya mono menjadi multi. Mono menjadi multi. Sementara kalau yang tadi ada satu video, gambar, video masukkan ke alat kita, kemudian hasilnya ya video lagi, cuma men-showing saja gitu. Men-showing saja. Nah, apakah pertanyaannya aplikasi pure atau hanya reader saja itu kategorinya processing? Itu pertanyaannya sebenarnya. Apakah kategorinya processing? Atau tidak? Kalau processing, ya processing tapi minim sekali. Enggak, kenapa? Karena proses itu adalah ada inputan dirubah menjadi sesuatu outputan, dan outputan itu berbeda dengan inputan. Walaupun misalnya iya, tapi dia punya kemampuan sesuatu input itu menghasilkan sesuatu output. Di sini memiliki kemampuan, ini memiliki kemampuan merubah input menjadi output. Walaupun suatu kasus misalnya di sini inputannya A dirubah, tidak diapa-apain maksudnya menjadi A lagi. Tapi apa? Tapi sebenarnya kalau saya yang kasus yang lain ada di sini B dirubah si B itu menjadi Z misalnya. Ada kemampuan di sini. Oh, itu adalah processing. Itu adalah processing. Tapi walaupun ada satu kasus, ternyata ada satu kasus yang ternyata dia tidak merubah apapun, tetapi pada dasarnya sistem tersebut itu adalah bisa merubah, itu processing. Yang saya tanyakan adalah dia tidak punya kemampuan apa-apa. Dia hanya mampu melihat saja. Ini ada A, tampilkan di sini jadi A. Ini ada B, tampilkan di sini. Kok gitu terus? Iya, saya hanya viewer saja, nggak bisa melakukan apapun, nggak bisa ngedit, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu
definisi ini ya, definisi processing ini ya. Yuk, silakan saya masuk. Yuk. Itu ya. Jadi suatu aplikasi atau suatu sistem itu dikategorikan sebagai suatu sistem untuk khusus multimedia. Maka satu itu punya kemampuan untuk memproses, yang kedua bisa dicirikan bahwa dia ada alat pemrosesannya, ada alat penyimpanannya, ada alat penggenerasiannya, ada alat pemanipulasiannya, ada alat penampilannya. Jadi apa? Dari multimedia. Karena judulnya adalah sistem. Pasti kalau kita lihat sistem, pasti isinya adalah elemen. Pasti ada itu. Maksud ya? Baik, kalau begitu masuk ke tadi ini sedikit definisi lagi ya. Sedikit definisi. Kemarin sudah bahwa multimedia adalah suatu media yang isinya lebih daripada satu. Itu definisinya. Kalau kata ROS 96, kombinasi dari komputer dan video. Kalau kata komik 96 juga, ada suara, ada gambar, ada teks. Gitu kan. Ada gambar, ada teks. Atau computer system can be represented through audio, video, animasi, and addition to traditional media. Jadi ini sebagai menambah ya, yang tadinya medianya tradisional menjadi media berbasis komputer. Bisa itu grafik, bisa itu yang lain. Jadi ide dasarnya menurut saya dari multimedia itu yang tadinya itu misalnya secara di sini adalah suara, gambar, teks, kemudian ditambah lagi misalnya satu lagi adalah video. Kemudian pada dasarnya ya, ini pada dasarnya itu sebenarnya adalah hanya ada menurut saya itu adalah teks, kemudian ada gambar. Gambar itu bisa dibuat atau saya pikir bisa dilakukan dengan sesuatu. Jadi foto itu adalah gambar. Menurut saya seperti itu. Menurut saya ada teks, ada gambar, dan satu lagi siapa itu audio. Saya tulis di sini ya. Ada audio. Sebenarnya seperti itu. Kenapa gambar atau maksud saya foto atau video? Nah, ini video itu adalah foto yang bergerak. Foto yang dikasih roh gitu ya. Foto yang di jajarin yang tadinya cuman ada 20 misalnya, ada 30, ada 80 misalnya. Bahkan ada ribuan deh. Kalau kita masuknya scene per frame misalnya, pakai frame, menggunakan frame misalnya, frame tersebut diurut satu-satu ditayanginnya, maka kelihatannya apa? Kelihatannya si video tersebut atau si foto tersebut itu bergerak. Kalau foto tersebut dijajarin, oh pertama sedang gini, kedua sedang gitu, ketiga sedang ini. Nah jadi dia kayak gerak gini gitu jalannya. Dan itu apa? Kasusnya sama dengan yang gambar. Jadi kita buat gambar dengan aplikasi gambar, kemudian gambar tersebut dibuat banyak, kemudian dilakukanlah pengurutan. Boleh penumpukan, ada beberapa gambar di beberapa slide misalnya. Slide zaman dulu HP ditumpuk dan transparan itu menjadi sesuatu kesatuan, atau pakai print tadi seperti ini gitu. Jadi apa? Jadi kalau foto diurutin sehingga seperti berjalan jadi video menurut saya, kalau gambar diurutin itu jadi animasi yang nantinya animasi ini bisa digunakan untuk apa? Untuk misalnya game atau untuk film dan seterusnya. Nah, unsur utamanya adalah ini cikal bakalnya sebenarnya. Ada audio, kemudian itu dibuat sendiri, kemudian ada teks itu dibuat sendiri, ada gambar.
unsur tambahannya atau hasil daripada itu tadi bentuknya apakah itu video, bentuknya apakah itu animasi, bentuk yang lain itu adalah hasil daripada bukan dasar ya, sudah manipulasi gitu. Video itu sudah manipulasi. Bahkan video itu manipulasi dari mana? Ini semua gitu. Bisa ini semua. Sekarang itu semuanya film atau video animasi misalnya. Itu isinya bisa gabungan antara gambar, foto dengan gambar buatan. Bisa gabungan foto atau gambar dan gambar buatan. Jadi kalau foto saja ya kita video gitu ya, ambil gambar videonya, orang melakukan ini dan seterusnya, itu jadi foto bergerak. Tapi sekarang dengan adanya processing, dengan adanya pemrosesan video, saya punya layer untuk video yang fotonya saja, saya punya layer untuk yang suaranya, saya punya layer, saya tambahkan teks-teksnya misalnya, saya tambahkan lagi satu lagi untuk animasinya misalnya. Kita buat animasi di sini. Sehingga apa, ini gabungan. Jadi video itu isinya ya animasi dan video itu hampir sama. Kalau animasi talk isinya gambar bergerak. Ditambah mungkin teks, ditambah mungkin audio. Kalau film talk misalnya asumsi saya, film talk adalah foto bergerak, ditambah teks atau audio. Kalau campuran, nah sekarang ada film atau video yang isinya ada orang bersalaman dengan dinosaurus. Kan nggak ada dinosaurus, bagaimana motonya, bagaimana memvideonya gitu. Di sini nggak ada dinosaurus itu. Itu apa? Itu artinya apa? Manipulasi. Kita gambar manipulasinya. Kita gambar dinosaurusnya. Kita gerakan dinosaurus. Kita matchingkan gitu. Mereka dinosaurus membuat peragaan akan salaman, kemudian di video ini juga membuat video untuk salaman misalnya, kemudian nggak tahu di tim timing berapa gitu antara animasi dan misalnya video tersebut digabungin track persis seperti salaman, persis seperti orang dipegang tadi dinosaurus apa King Kong misalnya kalau yang itu ya, atau yang lainnya, atau mungkin animasi yang ini itu sekarang sudah gabung antara foto di videoin gitu ya, video ya ceritanya dengan animasi itu sudah gabung. Tapi unsur utamanya adalah audio, suara, kemudian teks, kemudian gambar. Gambar itu bisa dibuat sendiri atau bisa diambil dari foto. Itu secara keseluruhan umumnya seperti itu. Atau katanya Robin dan Linda 2001 ini adalah alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan sama ya. Ini asumsinya kalau udah ngomong gini sebenarnya udah sistem. Tapi medianya sendiri, multimedianya sendiri itu sebenarnya itu medianya berbentuk teks atau grafik atau audio. Isinya kesannya sama. Sama juga dengan Hofstadter 2001, pemanfaatan komputer untuk membuat penggabungan teks, grafik, audio, video dengan menggunakan tool yang memungkinkan pemakai berinteraksi, berkreasi, berkomunikasi. Ini apa? Ini ke arah fungsinya. Ngapain sih kita buat video? Ngapain sih kita buat animasi? Ngapain sih kita buat simulasi? Sehingga nantinya mungkin lebih kalau di pembelajaran namanya multimedia interaktif. Jadi lebih ke arah multimedia interaktif. Ya, untuk berkreasi, untuk berkomunikasi oke. Iklan atau apa itu sekarang sudah ke sana, berkreasi juga sama inovasi kita, dan untuk berinteraksi itu boleh seperti ini, itu boleh seperti ini. Jadi kita bisa membuat sesuatu multimedia yang saling berinteraksi dengan usernya. Saling berinteraksi dengan user. Itu baik, kita lihat. Kita ada 15 orang ya. Kita ada 15 orang. Berarti yang hadir sekarang adalah
14 Kurang Pak, 2 orang nggak masuk. 1 orang ya? 2 orang Pak. Oh, 2 orang ya? Betul lagi dicari siapa yang belum masuk. Siapa yang enggak? Iya Pak, yang izinnya cuma 1. Nah ini 15. Hah? Oh Kenapa? iya Pak, benar 1 orang aja yang nggak masuk, salah. Hehehe. Kata siapa? 1 orang Pak. Kan satu kelasnya 15 orang sama Bapak Ya. 16. Termasuk Iya. 1. Iya kan Oh. ya, Bu Pak? Iya, Ya, heeh. iya, 1 orang nggak masuk. Coba saya tutup ya. Coba saya tutup ya. Ih, ya. Oh, iya benar ya. Mau serang ya. Benar ya, mau serang ya. Iya Pak, gitu. Oke. Siap. Tolong nanti warjuk nih ya di. Ya siap Pak. Oke, benar ya. Ini 15 orang ya. Nggak tahu di sini atau di mana ya, saya kok lupa ya. Kalau di apa namanya, di sharing sesuatu itu jadi nambah orang. Oh, itu di Google Meet Pak. Benar ya, bukan di sini ya. Iya. Google, ya kan? Heeh. Google Classroom, Google Meet dan segala macam itu. Oke, baik. Baik, kalau gitu kita lanjutkan. Jadi cuman 14 orang ya. Ya Pak. Baik, kita lanjutkan. Nah, klasifikasi daripada multimedia. Ngapain sih media itu? Untuk apa sih media itu? Fungsinya untuk apa sih media itu? Pertama adalah untuk persepsi. Jadi mungkin setiap orang itu bisa mempersepsikan. Apalagi kalau pakai media yang selain teks kayaknya. Boro-boro selain teks ya. Pakai teks saja kadang-kadang kita persepsinya berbeda-beda. Baca teks itu persepsinya berbeda-beda. Padahal teksnya sama. Mungkin gaya atau mungkin isi pikiran atau mungkin wawasannya atau mungkin salah bacanya, intonasinya atau mungkin yang lainnya gitu. Pada saat membaca satu kalimat itu bisa saja persepsinya terhadap kalimat tersebut berbeda. Artinya bisa saja akibatnya merubah arti daripada kalimat. Jadi kita nulis A dibaca oleh pembaca itu belum tentu apa yang diartikan oleh pembaca sama dengan maksud yang diinginkan oleh si penulis. Itu, jadi persepsi media membantu manusia untuk merasakan lingkungan. Bagaimana manusia menerima informasi pada lingkungan? Komputer, ya persepsi informasi melalui penglihatan dan pendengaran. Saat ini seperti itu. Jadi dengan media saat ini terutama sekarang sudah sangat berkembang ya, tidak hanya desktop atau laptop, sekarang sudah masuk ke siapapun, dimanapun, kapanpun, apalagi software medianya apapun, hardware-nya apapun. Jadi sudah interoperability-nya sudah sangat tinggi sekali. Nah, itu kita bisa mempersepsikan apa yang ditampilkan oleh media tadi. Nah, begitu. Jadi aspek dari persepsi media di sini adalah pertama adalah aspek representasi space. Jadi sesuatu yang terkandung di dalam presentasi secara nyata. Misalnya apa? Space-nya yaitu kertas, mungkin layar, atau mungkin ya dari sini komputer, space-nya seperti itu. Atau nilai. Jadi aspek merepresentasikan nilainya. Kalau itu ruangannya, sekarang masuk ke arah apa nilai yang terkandung di dalam presentasi tadi. Apa yang nilai terkandung di dalam presentasi tadi. Nah, kalau ini yang saya sebut tadi berbeda-beda, mungkin space-nya adalah kertas, atau mungkin ruangnya adalah ruang 2 dimensi misalnya, dengan medianya PowerPoint, dengan isinya adalah tulisan, tapi isinya itu berbeda-beda. Dan kalaupun isinya sama, pas pengartian atau persepsi seseorang itu mungkin berbeda-beda. Itu tulisannya, apalagi gambar. Mau saya gitu, tulisan saja
dibaca dengan gaya yang berbeda, intonasi yang berbeda, kemudian suasana hati yang berbeda, itu mungkin mengakibatkan isi nilai daripada bacaan itu berbeda. Apalagi gambar. Yang notabene-nya gambar itu katanya mengandung lebih daripada 1000 arti, 1000 makna. Satu arti saja itu bisa artinya beda-beda setiap orang. Apalagi gambar itu, apalagi gambar. Nah, ini ternyata kita bisa membuat persepsi, jadi alat mempersepsikan gitu, alat untuk informasi untuk mempersepsi seseorang yang berbeda-beda tadi. Kemudian yang kedua adalah media digunakan untuk alat representasi. Jadi representasi media ditentukan oleh representasi informasi oleh si komputer. Jadi bagaimana informasi pada komputer dikodekan. Nah, ini seperti tadi bahwa kalau kita bicara di dalam komputer, tampilannya itu mungkin berbeda-beda. Tampilannya mungkin berbeda-beda. Tetapi kalau kita masuk ke dalamnya sangat dalam sekali ke suatu mesinnya gitu ya, ke suatu mesinnya, ya isinya sama sebenarnya gitu. Isinya sama, yaitu adalah disimpan di dalam ya 0 atau 1. Kenapa? Ya itu bahasa mereka ya seperti itu gitu. Saya mengolah teks ya 01, saya mengolah gambar 01 juga, saya mengolah video 01 juga, saya mengolah grafis 01 juga gitu. Seperti itu. Tapi nah, kalau kita lihat levelnya lebih, ya jangan terlalu bawah lah. Maka sebenarnya setiap representasi itu biasanya punya standar. Kemudian punya aplikasi untuk mengolah setiap representasi. Jadi media tadi isinya bisa berbentuk teks. Contoh, di teks itu adalah isinya ada yang namanya ASCII gitu ya. Ada ASCII, itu zaman dulu. Ada kode teks, itu ada kode ASCII yang isinya dari 0 sampai 255 kode misalnya. Sekarang sudah ganti menjadi mungkin ada ABCDIC atau ada Unicode misalnya. Bagaimana membuat tulisan-tulisan tersebut sebagai teks. Kenapa? Karena semakin banyak tempat penyimpanan teks, tempat penyimpanan kode seperti ini misalnya, kode seperti ini, maka semakin banyak juga simbol teks yang bisa disimpan. Yang ini berarti ada 256 kode. Kalau yang Unicode misalnya 2 pangkat berapa, 16 atau 4 pangkat, 2 pangkat 16 ya, 2 pangkat 16 atau 2 pangkat 32 misalnya. Itu sangat banyak sekali. Semua kode tipe teks itu ada yang ada di dunia. Kita punya tahulah bahasa yang ada di dunia itu banyak sekali gitu ya. Bahasa Indonesia itu bahasa yang di dunia itu banyak sekali. Kemudian setiap bahasa itu punya lambang atau punya simbol yang digunakan untuk mengimplementasikan bahasa tersebut. Tidak hanya ini kan, tidak hanya A sampai Z saja gitu. Ya, misalnya Arab, misalnya nggak tahu Cina, saya nggak bisa kalau Cina ini. Misalnya ya gini aja. Atau mungkin gini, atau ya nggak tahu lah gitu. Atau mungkin Sunda, atau mungkin India, atau mungkin yang lainnya. Dengan urusan ini nggak cukup. Tapi semakin banyak isinya alat standar yang digunakan untuk menyimpan teks ini, maka semua simbol bisa dilakukan. Jadi setiap teks itu punya format masing-masing, termasuk teks, termasuk grafik misalnya ada cap atau captain, kemudian ada audio misalnya pada pulse coding method, atau image misalnya ada ISO, JPEG, ada PNG, ada seterusnya. Ada beberapa alat atau standar yang digunakan untuk mengelola, untuk merepresentasikan data tersebut. Sehingga muncullah namanya multimedia.
Tuh, yang kedua adalah representasi. Berikutnya yang ketiga, fungsi atau klasifikasi daripada media itu sebagai alat presentasi. Jadi alat, tool atau device yang digunakan untuk memproses input menjadi proses output. Ini menjadi informasi atau menjadi output. Yang berikutnya, melalui media apa informasi disajikan oleh komputer atau dimasukkan ke komputer. Misal, outputnya adalah kertas, layar, speaker, itu pasti berbeda. Kalau kertas berarti tulisan atau gambar misalnya. Layar mungkin jadi video, boleh video. Speaker mungkin suara. Mungkin suara bentuknya gitu. Inputnya juga sama. Boleh dari keyboard, boleh dari mouse, boleh dari kamera, boleh dari mikrofon, apalagi boleh joystick, boleh apapun bentuk inputannya. Itu akan diproses. Jadi bagaimana idenya adalah media tersebut dari input kemudian diproses, kemudian dipresentasikan menjadi sesuatu yang lain. Ke dalam bentuk apa? Ya tadi ruang space-nya itu seperti apa? Mau ke kertas, atau kamu ke layar, ataukah ke yang lainnya. Itu untuk yang berikutnya. Yang kedua, ketiga, keempat adalah storage medium. Jadi ya namanya dari katanya itu adalah penyimpanan ya, media penyimpanan. Jadi di dalam media penyimpanan ini pembawa data yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan informasi. Tidak terbatas pada komponen komputer saja. Tidak terbatas pada komponen komputer saja. Jadi di mana nyimpannya? Bebas. Kalau teks ya mungkin di kertas bisa. Kalau teks. Tapi kalau digital gimana? Ya harus ada penyimpanan digital. Yang dulu mungkin klasifikasinya ada disk, ada hard disk, ada CD-ROM. Mungkin zaman dulu ada tape gitu ya. Ada tape persis cara kerjanya seperti tape. Muternya gini serial gitu. Sekarang sudah tidak sekuen lagi, tetapi sudah random ya. Jadi ada alat yang bisa ngerandom, disimpan di suatu tempat. Kalau saya pengen ngambil gimana? Ya ambil langsung. Terserah, tapi bentuknya kan setiap ini juga sama nih. Setiap ini juga mereka memiliki metode penyimpanan tersendiri. Misal, apakah dalam suatu kapasitas tersebut, storage tersebut itu isinya dibuat sebagai array, kan? Sebagai array, atau misal metodenya adalah seperti ini gitu, sebagai link list misalnya. Ada keuntungan? Ada. Kerugian? Setiap aplikasi atau setiap metode itu punya keuntungan dan kerugiannya. Baik itu susah mengolahnya, ataupun misalnya memboroskan memori, ataupun yang lainnya. Nah, itu bebas. Jadi ada suatu alat untuk bagaimana menyimpan media ini. Jadi media tersebut bisa simpan di mana saja sih? Itu tergantung daripada jenis medianya. Berikutnya adalah transmisi. Berikutnya adalah transmission medium. Jadi transmission medium ini adalah pembawa informasi yang memungkinkan terjadinya transmisi data secara kontinu. Tapi maksudnya tidak termasuk ke media penyimpanan ya. Jadi pembawa informasi yang memungkinkan terjadinya transmisi data secara kontinu. Saat ini misalnya kita bisa menonton video secara tidak perlu di-download. Kalau dulu download dulu video tersebut, kemudian satu baru dibaca atau baru di-setel. Sekarang enggak, langsung saja. Nah, transmisi itu seperti itu. Jadi ada namanya streaming. Bahkan sekarang di dalam streaming itu banyak sekali metode yang digunakan. Misalnya tadi dikompres kah, atau di setelah dikompres misalnya diacak kah, dan seterusnya.
sudah dikompres, diacak lagi. Sehingga orang yang melihatnya di tengah jalan itu dia nggak melihat apa-apa, atau dia nggak melihat sesuatu itu penting. Itu untuk kepentingan ya, untuk kepentingan. Sesuatu itu penting. Sehingga apa? Sehingga ya dibuang. Kalau data itu memang rahasia. Tapi kalau datanya umum ya mungkin dibuka saja. Ya langsung aja hanya dikompres supaya apa? Supaya jalannya lebih cepat. Jadi ada di sini ada kompresornya, kemudian dilewatkan ke tengah, di sisi ujung untuk membukanya ada dekompresnya, sehingga keluar hasilnya yang bagus. Itu media transmisi. Kemudian melalui apa informasi akan ditransmisikan. Nah, seperti itu. Idenya adalah melalui apa si media ini akan ditransmisikan. Hubungannya ini dengan jaringan. Kalau dulu mungkin sebelum ada jaringan kita nggak berpikir bahwa ada suatu layanan gitu ya. Walaupun di sana mungkin sudah di tempat lain sudah ada ya. Ada suatu layanan kumpulan film-film, dia beli ke produsernya atau produsernya langsung membuat channel gitu. Kemudian siapa yang mau nonton boleh. Jadi itu on demand saja gitu. On demand saja. Butuh A ada, butuh B ada. Jadi nggak harus di ini, nggak harus di secara tradisional datang ke bioskop, kemudian apa yang kita inginkan ternyata sudah ada. Wah, gimana sih? Kok nggak ada? Filmnya belum datang ternyata, atau sudah lewat, karena mungkin film itu sebulan lah di bioskop itu. Kita telat, sudah pindah ke tempat yang lain. Kalau di sini enggak. Di sini bisa aja kita punya atau kumpulan video kita tapi berlangganan, kemudian di sana banyak sekali. Kita butuh A ada, butuh B ada. Jadi mereka menyiapkan, kita meminta gitu. On demand, misal ya kalau tidak on demand itu artinya saya beli aja semuanya, saya download, bukan download, saya langganannya semuanya gitu. Ya bagi semua punya uang banyak, semua kategori itu kita ikutin, kita berlangganan. Dari tahun A sampai tahun Z kita langganan. Itu nggak on demand ya, jadi ya semua ada. Tapi kalau on demand mungkin ya, wah saya tertariknya ke ini saja deh, tipe jenis videonya atau jenis filmnya aksi sajalah, atau komedi sajalah, yang lain saya enggak. Nah di sana ada menyiapkan film-film jenis komedi. Kita saya jenis komedi karena uang terbatas, komedinya yang klasik-klasik lah. Jadi muncul kategori yang itu on demand. Semuanya secara umum on demand, tapi kalau keterbatasan dana juga mereka menyiapkan definisi-definisi seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menyampaikannya. Bagaimana menyampaikannya itu dari suatu tempat ke kita. Saat ini bagi orang yang mungkin tidak tertarik dengan apa di dalamnya, transparan sajalah. Saya buka di komputer saya, itu milik saya connect pakai WiFi, nggak tahu cara kerjanya WiFi seperti apa, yang penting buka WiFi-nya, jalankan, koneksi, terkonek, buka video yang ada nggak tahu di mana itu adanya. Di suatu tempat, buka, jalan, nonton, selesai. Nggak mikir yang lain. Tapi kalau kita tertarik di bidang itu berarti, wah ini kan WiFi itu dibuat pakai ini, kemudian passwordnya gini, kemudian kode-kodenya gini, kemudian ini termasuk jaringannya, kategorinya jaringannya kelas A. Ini ternyata si WiFi-nya connect melalui fiber optik, masuk ke suatu tempat, misalnya penyediaannya, providernya, kemudian provider juga dia connect juga ke provider yang lebih besar dia connect ke satelit dan seterusnya. Oh gitu ternyata. Itu bagi yang misalnya suka kayak apa di dalamnya gitu.
Kita kalau nggak suka atau nggak peduli, ya udah, yang penting connect, bisa jalankan. Ternyata rumit ya, ternyata rumit. Bagaimana kita bisa mengupload atau kita bisa mendownload, kita bisa melihat dari sana ke sini, dari sini ke sana. Ternyata perjalanannya sangat jauh sekali. Dia sangat hebat sekali. Mungkin ya, saya kok kebayangnya gini ya. Kok bayangnya sih kalau misalnya ternyata gelombang itu ya, ini gelombang kita nih. Ceritanya asumsi saya sih. Gelombang kita nih 350 sampai 780 misalnya. Ini gelombang apa? Gelombang R, gelombang G ya. Gelombang R, gelombang G, gelombang blue. RGB. Itu kelihatan. Nah, di sini itulah infrared, berarti di sana itu mungkin namanya gelombang radio. Gelombang radio. Ini nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan. Ini nggak kelihatan. Kayaknya kalau ini bisa dilihat, ini juga bisa dilihat misalnya. Di dunia kita itu di atas itu kayaknya, atau di kamar atau di rumah atau dimanapun, kayak banyak sekali gitu ya. Banyak sekali jalur gini. Ruwet saja kayak gini. Kelihatan nih garis-garisnya, kelihatan jalurnya, kelihatan ya. Kayak seperti itu tahun saya sih. Sekarang nggak kelihatan, aman-aman saja, wah kayak aman, nggak masalah. Tapi kalau kelihatan, ternyata kayaknya, wah gitu ya ternyata udara kita teh. Nah, itu transmisi. Atau yang berikutnya adalah information exchange. Jadi pembawa informasi untuk transmisi, contohnya media penyimpanan dan media transmisi. Kalau untuk transmisi, bagaimana informasi dari tempat yang berbeda saling bertukar. Baik itu bisa direct transmisi dengan jaringan komputer, ataupun dengan web misalnya, ataupun dengan cara-cara yang lain. Itu perubahan informasi. Media untuk merubah atau perubahan informasi. Itu peran atau klasifikasi daripada media yang bisa sebagai alat penyimpanan, kemudian alat perubahan informasi, kemudian alat representasi, presentasi, dan seterusnya. Kita masuk ke berikutnya. Bagaimana suatu sistem disebut multimedia yang tadi ya? Bagaimana suatu sistem disebut multimedia? Yang pertama adalah dia itu artinya multi. Menurut saya multi itu adalah lebih dari satu. Dia itu adalah multi. Multi itu lebih dari satu. Lebih dari satu itu apa? Lebih dari satu itu bisa dua media, bisa 3, bisa 4, bisa 5, terserah kesananya. Sudah 2 berarti disebut multi. Sudah 2 itu berarti multi. Nah, pertama itu dari medianya, maka medianya itu harus multi. Lebih dari satu jenis media yang dipakai. Yang kedua adalah independen. Jadi aspek utama dari jenis media yang berbeda adalah keterkaitan antar media tersebut. Dan itu harus independen. Jadi sistem disebut sistem multimedia jika tingkat ketergantungan antar media itu tidak ada. Kenapa? Karena kalau tergantung sekali itu jadi satu kesatuan gitu. Mungkin dianggap satu kesatuan. Dianggap satu kesatuan. Sudah menyatu. Sudah dianggap satu gitu. Jadi satu ini suara dengan film misalnya, ini sudah ini di dalam film ini, kalau saya buka film atau video misalnya, video itu sudah ada gambarnya, video ya,
video itu sudah ada gambar plus suara. Sudah ada gambar plus suara. Maka ya sebutlah video, maka disebutlah video. Sehingga apa? Sehingga video menjadi salah satu, oh ini media nih video itu. Karena kalau kita bongkar, sebenarnya video itu adalah sistem. Yang di dalamnya adalah ada gambarnya, kumpulan gambar, ada suaranya. Tapi kalau itu sangat tergantung menjadi suatu kasus video, maka apa? Maka gambar suara di ini ya udah nggak bisa dipisahkan lagi tuh mah. Ya udah disebut apa? Disebut satu aja. Medianya apa? Video. Medianya apa? Video. Jadi video sebenarnya sudah multimedia. Tapi kalau itu tergantung sekali, ketergantungan erat sekali antar media-media tadi, maka dianggap satu kesatuan. Ini sudah jamak lah, ini udah biasa nih video mah. Jadi dianggap sudah satu kategori lagi gitu. Sudah kategori lagi. Yaitu apa? Yaitu jadi teks, gambar, dan video. Gitu. Teks, gambar, suara, video jadinya. Kenapa? Ya karena sudah jadi satu kesatuan tadi. Nah, tapi kalau tidak independen, maka itulah yang disebut dengan multi. Itulah yang disebut dengan multi. Jadi harus terpisah. Datang dari yang berbeda. Namanya multimedia. Yang berikutnya adalah computer supported integration. Karena judulnya di sini adalah sistem multimedia. Saya nggak tahu kalau zaman dulu bagaimana membuat film gitu ya. di foto atau gimana. Kalau sekarang membuat film ya sama juga gitu. Nah, jadi ada dengan bantuan komputer atau kontrol daripada komputer atau diproses oleh komputer yang tentunya bukan komputer tapi sistem komputer, kan di dalamnya ada hardware, ada software, ada aplikasi yang digunakan untuk itu, untuk manipulasi, untuk processing. Maka apa? Maka komputer tersebut bisa mensupport untuk apa yang tadinya independen, tercerai-berai itu dengan sesuatu gitu ya. Apakah ini jadi gini tumpukannya gitu ya, atau mungkin yang 3 tadi itu jadi gini rule-nya ataukah jadi gini rule-nya, tapi itu menjadi terintegrasi, bukan satu tapi terintegrasi. Jadi kalau di suatu aplikasi isinya adalah banyak layar gitu lah, banyak layar. Jadi satu timing itu, satu durasi itu boleh cuma satu media saja, satu layar saja, atau boleh gabungan 2 layar, 3 layar, 4 layar dan seterusnya. Itu saling tumpang tindih gitu dan menyatu. Itu bagaimana sistem disebut multimedia kalau dia mengolah media yang multi. Ceritanya gitu. Dia mengolah media yang multi. Apa media yang multi? Lebih dari satu dan independen. Video lebih dari satu, medianya ada suara, ada gambar, tapi udah satu kesatuan, tidak independen lagi. Jadi anggap satu kesatuan, unik. Udah itu satu kategori jadi. Nah, tapi kalau medianya adalah multi dan independen, artinya mungkin gini bisa kemudian dilakukan sesuatu integrasi oleh suatu komputer, itulah namanya sistem multimedia. Itulah namanya sistem multimedia. Oke, sampai sini ya. Ada pertanyaan? Atau masih ada orang nggak? Saya takut sendirian ngomong nih. Ada, Pak. Oh, ada ya. Ada Pak Ahmad, Pak. Nyimak, Pak. Baik. Kita lanjut kalau gitu ya. Kita lanjut. Soalnya saya menggunakannya yang satu bukan yang tile tapi yang satu. Jadi nggak kelihatan orang. Orang banyak. Ternyata ada. Baik, kalau begitu kita lanjut. Ini karakteristik daripada sistem multimedia.
Yang pertama adalah multimedia system must be computer controller. Ini udah benar ya. Multimedia system integrated. Tidak independen. Independen ya. Independen, tidak dependen gitu ya. Independen tapi terintegrasi. The information they handle must be represented digital. Kemudian the interface to the final presentation of the media usually interactive. Itu namanya sistem multimedia. Dan 4, dikontrol komputer, terus sistem medianya adalah terintegrasi, artinya independen, tapi diintegrasikan, kemudian dalam bentuk digital dan interaktif. Nah, itu nggak perlu dengan kata-kata ini, saya pikir tidak mengandung banyak makna, tapi sudah satu kesatuan. Jadi karakternya adalah tadi terkontrol oleh komputer, terintegrasi, bentuknya digital dan interaktif. Nah, bagaimana nih pertanyaannya? Tadi di dalam sistem multimedia yang tadi isinya mungkin video, mungkin gambar, mungkin suara, dan itu biasanya besar kalau disimpan dibandingkan teks, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukan tidak ada bedanya dengan teks gitu ya. Tidak ada bedanya dengan data yang lain gitu. Itu tantangannya. Jadi saat ini sudah sangat banyak atau mungkin sudah mulai berpindah ke ke penelitiannya ke arah media yang selain data biasa. Misal di video gitu ya, kita bisa menganalisis gerak-gerik seseorang. Dan gerak-gerik seseorang itu kalau kita menggunakan pakai misalnya machine learning gitu ya, atau mungkin database, ada database apa itu namanya, training dan database test. Berarti kalau begitu ada banyak data yang tersimpan sebagai training atau data pattern lah ceritanya, dan ada data tes yang datang sesuatu untuk diuji gitu. Dan itu isinya adalah gambar. Artinya ada apa? Ada matching, ada pencocokan, pencarian ciri-ciri gambar dengan gambar. Ciri-ciri gambar dengan gambar. Nah, sekarang sudah ada ke sana. Itu kalau dari foto. Mungkin kalau di computer vision ya juga sama gitu. Computer vision, misal kalau kita misalnya membuat inilah ceritanya, membuat glasses smart. Smart glasses, kacamata pintar, itu biasanya digunakan, salah satunya digunakan untuk membantu mungkin yang membutuhkan ya disabilitas. Isinya apa? Ada kamera, kemudian dia lihat dari kamera tersebut inputannya adalah dunia nyata, kemudian dia recognize benda-benda yang ada di sana, kemudian dia deskripsikan. Oh, di 2 meter ya, ketahuan loh. 2 meter di depan ada batu. Kok tahu itu batu ya? Jadi banyak sekali di sana recognize-nya. Oh, gambar gini batu, gambar ini, gambar ini. Jadi pertama baca dulu, kemudian dilihat di database. Oh, itu adalah apa? Kemudian dideskripsikan. Salah satunya gitu. 1 meter lagi ada misalnya mobil. Sebelah kiri ada mobil. Jelas, itu mobilnya mobil bis. Oh, lebih bagus lagi kalau gitu. Nah, itu seperti itu.
Sekarang sudah ke arah sana. Sekarang udah sana. Jadi database yang disimpan adalah gambar. Mungkin gambar itu pada saat pemrosesannya, image processingnya itu dirubah dulu menjadi dinormalkan dulu, kemudian dihilangkan yang lainnya, misalnya warnanya, atau diapakan, dan seterusnya, sehingga hasilnya nanti ujung-ujungnya 0101. Ujungnya 0101. Nah, itu dari segi media gambar ya, video, mungkin juga suara, identifikasi suara, sudah mulai ke arah sana. Nah, tadi tantangannya adalah di sini. Bagaimana itu melewatkannya? Bagaimana melewatkan itu? Cepat atuh. Nah, bagaimana melewatkan itu? Itu yang dari tadi kita lihat bahwa ya agak berat. Saat ini masih agak sedikit kendala terhadap bagaimana melewatkan tantangan tersebut. Yang kedua, tantangan berikutnya adalah temporal relationship pattern data. Temporal relationship pattern. Jadi temporal data yang temporal, Yang pertama adalah render different data at any time. Jadi kita ada istilah yang namanya rendering gitu ya. Kita tadi menggabungkan media-media yang berbeda tadi, yang multi tadi menjadi satu kesatuan. Itu menjadi sesuatu. Mungkin kita lihat ya, kita lihat di sini misalnya lip sync, kalau kita video kurang bagus antara merendernya, timingnya tidak tepat, itu akibatnya ngomong sama suara kok tidak pas ya. Pernah itu kan ya, pernah menyaksikan di film atau mungkin di yang tidak ini gitu ya, atau bahkan yang live sekalipun gitu. Yang live sekalipun gelombang untuk mengirimkan suara dan gelombang untuk mengirimkan gambar itu bisa berbeda. Jadi suaranya kemana? Kalau terbatas jaringannya, kalau terbatas jaring networknya, maka apa? Maka gambarnya itu dengan suaranya itu tidak miss. Ada sedikit miss. Itu live ya. Apalagi kalau itu diambil suaranya, diambil gambarnya, gitu. Dirender dua-duanya dalam satu waktu sehingga mencocokkan gambar dengan beda lagi kalau itu namanya translate atau dubbing ya. Kalau dia suaranya bibirnya gini misalnya, tapi suaranya kok gitu, ya karena ini ngomongnya pakai bahasa yang dia misalnya ya. Kemudian kita suara yang kita di Indonesia kan itu beda. Kalau dubbing, tapi agak sedikit tidak terlalu berbeda gitu ya, tidak terlalu aneh gambarnya, ngomongnya bibirnya A, suaranya ini nggak terlalu sekarang. Nggak tahu, mungkin penerjemahan bahasanya lebih luas gitu ya. Lebih luas. Yang diceritakan di sini adalah tadi, jadi suaranya masih di sini, gambarnya sudah di mana-mana, sudah pergi ke sana. Jadi tidak sinkron antara video dan audio. Tidak clear. Itu tantangan kita. Isunya bagaimana? Ya, isu yang ada dalam sistem multimedia yang pertama adalah how to represent and store temporal information tadi. Kemudian how to strictly main the temporal relationship on the fly back retrieval. Jadi bagaimana pengolahan informasi tersebut kalau diambil ulang, itu seperti apa batasan-batasannya. What to process and invoke the bab, itu yang tadi ya, yang dua-duanya ini gimana cara memprosesnya. Kemudian data as to represented digitally, analog digital, conversation dan seterusnya. Nah,
saat ini untuk TV gitu ya, untuk TV masih tahun berapa kan? Masih tahun berapa? Tahun sekarang sih, bulan berapa itu berubah TV-nya sekarang sudah TV digital gitu ya. TV digital. Apakah semuanya akan berubah? Belum. Kenapa? Karena harus menghapuskan TV-TV yang analog. Sementara kalau punya TV analog, bagaimana? Sekarang itu adalah ada namanya konverter dari digital di sini, data yang dikirim digital kemudian pindah ke analog. Digital itu gelombangnya gini. 0101. Kalau analog itu gambarnya gini. Nah, berubah ini menjadi gini atau merubah yang gini dari digital ke analog sama. Ya dulu mungkin sinyalnya radionya ininya analog waktu pakai pemancar misalnya ya, pemancar disorotkan pakai pemancar gelombang radio analog, kemudian ditangkap oleh receivernya, kemudian dimasukkan ke TV menjadi analog lagi keluar, nggak ada apa-apa. Tapi kalau pakai TV digital itu susah nih. Yang saat ini ada adalah TV-nya analog, kemudian datanya digital, dilewatkan melalui misalnya fiber optik dan seterusnya. Pas dijalankan ternyata TV-nya masih analog, sehingga dia masuk dulu ke suatu konverter untuk dirubah menjadi analog. Kemudian, nah ini masih sama kasusnya kan, last data requirement. Jadi sekali lagi data yang dibutuhkan itu besar sehingga membutuhkan resources yang besar pula. Sehingga nanti di cerita yang berikutnya kita melakukan ini. Permasalahannya adalah kalau data itu dikompres, pertanyaannya datanya hilang nggak? Oh, kalau data hilang ngapain? Saya nggak bisa. Nanti butuh data itu. Atau data itu tetap. Nah, saya yakin ya. Mungkin secara logika, kalau mengkompres datanya hilang sebagian, maka kompresnya akan dari besar sekali menjadi kecil. Tapi kalau kompres datanya tidak ada yang hilang, mungkin kompresnya sedikit saja. Dibuang yang kosong-kosong tidak berguna, sehingga hasilnya data itu tetap semantiknya. Atau sekali lagi mungkin menggunakan memanfaatkan kekurangan manusia. Sebenarnya data itu berkurang kualitasnya, tapi di pandangan kita atau di kedengaran kita atau di visual atau auditori kita ternyata itu tidak terlalu mengganggu. Nah, ini isu yang dibutuhkan, yang penting di dalam sistem digital. Fitur yang ada dalam sistem digital yang paling kita lakukan adalah tentu itu adalah high processing. Ini membutuhkan pemrosesan yang sangat spesial ya, yang sangat spesial sekali. Kemudian file sistemnya juga berbeda. Bagaimana sistem tersebut disimpan tadi ya, penyimpanan audio, video, termasuk teks juga, mungkin gambar juga. Itu bagaimana mendeliverynya gitu. Kemudian sama ini juga hardware software juga dibutuhkan, perlu banyak, bahkan kalau dulu komputer itu bagaimana yang redundan itu dibuang, sekarang dengan ukuran-ukuran tertentu atau dengan dengan teknologi yang sekarang kebutuhannya berbeda, itu justru redundan. Jadi boleh redundan. Saya simpan di sini sebagai backup di sini, sebagai backup di sini, sebagai backup di sini. Tapi ini aktif semua gitu. Aktif semua. Jadi pada saat orang akses ke sini, ternyata di sini error, dia langsung connect ke sana. Jadi backupnya WAM. Ini aktif, ini sebagai backup tapi aktif. Sebagai backup tapi aktif.
Kalau cool apa? Kalau cool ini error di sini diam dulu gitu. Error nggak bisa langsung sana. Tar dulu dihidupkan dulu ininya. Nah, itu namanya cool. Karena mati gitu di sini. Saya backup disimpan di harddisk di tempat lain nggak tahu di mana gitu. Tapi kalau WAM ininya aktif dan terkontrol. Semuanya connect. Itu kalau dua gini. Satu di Surabaya, satu di Jakarta. Satu di Bandung, satu di Jogja. Satu di Singapura, satu di Indonesia. Boleh jadi seperti itu. Kemudian ini fitur yang dibutuhkan adalah efisien dan high I/O-nya. Jadi input dan outputnya atau the file subsystem membutuhkan efisiensi dan harus ini. Jadi membutuhkan apa? Ya kalau di tadi sekali lagi kalau dimasuknya ke jaringan ya membutuhkan jalan tol gitu. Jangan macet. Jangan alternatif. Jadi jalan alternatif itu sudah alternatif. Kalau jalan alternatif kan sudah kecil, kemudian penuh banyak, penuh banget di sini. Ya di sini banyak gangguan, di ini padat. Tapi kalau tol tidak ada gangguan, kosong. Nah itu akan mengakibatkan mungkin pas. Kemudian membutuhkan need to allow for real time recording. Sekarang contohnya real time recording. Spesial operating system juga. Kemudian the need to support direct transfer to disk, real time scheduling, fast interrupt processing, I/O streaming dan seterusnya. Ini juga sama. Jadi sistem multimedia itu membutuhkan support untuk direct transfer ke disk. Salah satunya tadi untuk RAID ya, untuk sebagai backup. Itu fiturnya tadi membutuhkan ini ya standar itu ya, ada storage dan memori, ada client servernya, jaringannya betul, baik, benar, softwarenya bagus, sudah hebat, sudah tinggi spesifikasinya misalnya. Flash cache, nah ini juga sama. Flash cache also require to high speed basis for efficient management. Jadi ceritanya kenapa butuh cache? Karena kecepatan saat ini ya, ini kecepatan ini CPU dan kecepatan ini memori itu katanya lebih cepatan CPU. Apalagi hard disk. Sehingga apa? Sehingga butuh di sini gitu ada cache memory. Cache memory yang menyimpan yang sering dipakai oleh si CPU. Jadi kalau saya ngambil ke cache memory, kecepatannya 2 kali, tapi ngambil ke sini ke memori itu mungkin kecepatan sekali. Ini kecepatan 2, ini kecepatan 1. Ngambil ke hard disk apalagi itu kecepatan 0,0 misalnya 2. Jadi kalau data itu diambil di hard disk, sekarang sih ada ya, sudah ada sedikit. Ada yang namanya SSD hard disknya. Agak cepat daripada yang hard disk biasa. Nah, itu butuh. Artinya Pak, spek daripada hardware-nya itu butuh yang sangat baik. Fitur, ini jenis-jenis sistemnya. Ada 2, sistem standalone dan ada sistem jaringan. Standalone ya semuanya disiapkan sendiri. Asumsi saya kok dulu komputer itu ada yang namanya super komputer ya. Super komputer besar sekali gitu. Super komputer itu besar sekali. Kemudian apa? Kemudian saya bagi-bagi session. Ini untuk apa? Ini untuk orang-orang. Jadi silakan connect. Jadi ini orang-orang yang akan mengakses sana. Bekerjanya di sini semua gitu. Bekerjanya di sini. Tapi karena ini komputer besar, banyak, dibagi-bagi, memorinya dibagi, hard disknya dibagi, prosesornya dibagi, maka untuk mengakses menjalankan sesuatu aksi di sini itu panjang ceritanya. Orang juga sama, di sini juga sama panjang. Lama-lama menjadi apa? Menjadi komputernya lebih kecil, PC lebih kecil lagi, mungkin laptop atau mungkin kecil lagi gitu. Jadi hardware sekarang jadi mungkin HP itu adalah komputer sebenarnya. Tapi kok sekarang sudah mulai kesini lagi sekarang.
sudah mulai balik lagi ke atas itu. Bentuknya apa? Bentuknya adalah cloud. Bentuknya adalah cloud. Tapi dengan manajemen yang berbeda, cloud itu adalah mereka menyediakan ya infrastrukturnya, ya softwarenya, ya aplikasinya gitu. Semuanya disiapkan di sana. Kita butuh apa, butuh spek seperti apa, ada semua gitu tentang ini, ada semua di sini. Seakan-akan ini punya kita, seakan-akan kita punya kita. Mungkin kalau di sini tahu bahwa ini adalah dipakai bersama, tapi kalau cloud ini sendirian. Salah seperti itu. Kok ke arah sana ya sebetulnya? Jadi dulu saya memanipulasi sistem multimedia itu di sini sendirian. Sekarang bisa saja multimedia itu dibuat secara jaringan. Mungkin disimpan di cloud. Mungkin seperti sekarang ini conference misalnya, ini video, nggak tahu di mana servernya untuk itu. Bahkan ini disimpannya bisa disimpan di suatu tempat. Kalau kita sekarang di apa namanya di record ya, bisa disimpan di hard disk kita atau disimpan di cloud juga, di drive yang tempatnya jauh sekali. Itu sistem komputer. Nah, ini aplikasi, saya pikir sudah kemarin aplikasinya. Kemudian kita lewat, kemudian ini tipenya. Tipe data atau data yang ada dalam multimedia. Pertama adalah data teks. Source-nya adalah keyboard atau mungkin ada speech to text gitu ya. Ada atau speech to text atau yang lainnya. Itu disimpan dalam bentuk teks. Terserah mode buat teksnya itu pakai yang 8 digit atau mungkin yang 16 digit. Kemudian isinya adalah HTML atau raised text misalnya, atau mungkin doc dan seterusnya. Itu teks. Yang kedua adalah grafis. Inputnya adalah grafik. Usually generate a graphic editor program, mungkin Illustrator atau mungkin yang lain ya. Salah satunya saya pikir butuh Excel juga itu. Ada chartnya misalnya. Isinya apa? Grafik itu isinya adalah garis, titik. Nah, ini namanya grafik. Formatnya adalah constructed by composition a primitive object, garis, polygon, circle, group, dan seterusnya. Pembuatnya adalah OpenGL. Sebentar ya, saya cepetin aja. Yang berikutnya adalah gambar. Gambar adalah fotografik. Mungkin ini ada 2 gambar ini, nanti ada gambar vektor gitu ya. Ada gambar vektor, juga ada gambar raster ya. Gambar raster itu dibuat oleh ya foto misalnya salah satunya. Dan berikutnya adalah audio. Inputnya adalah mikrofon, bentuknya adalah audio, isinya adalah misalnya MP3 dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah video. Video itu adalah gabungan ya antara suara dan gambar, kemudian disimpan dalam bentuk misalnya MP4 atau yang lain. Gitu. Saya pikir seperti dulu karena ternyata di luar sudah adzan di saya. Mungkin kalau di Jawa sebelah timur ya, Jawa Barat sebelah timur itu sudah lebih lama adzan, jadi supaya tidak mengganggu. Saya pikir kita akhiri saja ya pertemuan hari ini. Terima kasih. Maaf, mungkin tidak ada diskusi dulu ya di akhir cerita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke, ya baik. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik. Izin.